Bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dilakukan pasang suami istri muda berinisial LL dan YSF. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan tes DNA dan wawancara dengan anggota keluarganya. Keduanya baru dinikahkan 6 bulan menjelang pengeboman dilakukan. Saudara L ini sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati syahid. Kemudian saudara L dan saudara YSF ini beberapa bulan yang lalu, tepatnya 6 bulan, dinikahkan oleh Rizali yang beberapa waktu lalu telah ditangkap di bulan Januari. Rizali dan Zulkarnain adalah kelompok JAD yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pengeboman di Gereja Katedral dulu di pada tahun. Rizaldi yang disebut Listio menikahkan LL dan YSF adalah satu dari lebih dari 20 terduga teroris yang ditangkap dan sebagian ditembak pada Januari hingga Februari lalu. Puluhan terduga teroris yang ditangkap di sejumlah daerah di Sulawesi dibawa ke Jakarta pada pekan lalu. Yang ditangkap salah satunya adalah anak pasangan pengebom bunuh diri di Gereja Katedral di Zulu, Filipina pada 2019 lalu. Sementara itu, di kawasan rumahnya di Makassar, LL dan YSF dikenal tetangga tak banyak bergaul setelah menikah. Caranya itu kalau pekerjaannya cuma biasa juga, jual beli motor. Jual beli motor. Iya, baru sudah kawin, dia makan makanan makanan jadi. Jual makanan jadi. Memang untuk kesarannya ramah dengan tetangga-tetangga. Iya, ramai juga. Nah, bagus itu anak sebetulnya. Tapi habis kawin ini, kita bagaimana perkembangan. Agak tertutup. Ya, tertutup. LL dan YSF adalah kelompok milenial kelahiran 1995 dan dinikahkan Rizaldi, anggota jemaah Asyarut Daulah bentukan Aman Abdurrahman. Aman divonis hukuman mati pada 2018. Jadi pengaruh paham radikal terorisme yang hinggap di kalangan generasi muda karena teridentifikasi pelaku kelahiran tahun 95. Ya. Jadi inisialnya L ini dengan istrinya adalah termasuk tentunya kalangan milenial yang sudah menjadi ciri khas korban dari propaganda jaringan terorisme. Propaganda jaringan terorisme itu adalah, ya istilahnya itu dapat saya katakan seperti jebakan Batman ya untuk anak-anak muda. Karena pengaruh virus radikalismenya itu tidak terasa, kemudian merubah watak, merubah perilaku. Yang itu sejatinya bukan jati diri bangsa Indonesia. Kita tidak seperti itu. Kita dilahirkan sebagai bangsa yang toleran, menjaga persatuan di tengah keberagaman, semangat untuk hormat menghormati. Bisa jadi ucapan Boy Rafli betul kedua pelaku sebagai korban ideologi global. Karena pelaku yang berasal dari Maros dikenal keluarga sebagai anak baik pada awalnya. Namun terpapar jemaah Ansarut Daulah saat berada di Makassar. Tapi semenjak bapaknya meninggal pada tahun 2000, itu diambil sama mamanya ke Makassar. Itu masih kecil. Setelah itu, ya saya tidak pernah lagi komunikasi itu anak. Ya, karena disekolahkan di sana juga kaget tadi pada jam 12 tadi sampaikan kepada ini adiknya bapaknya. Saya hampir tidak percaya karena saya tidak tahu apa-apa ini anak bagaimana kepulangannya selama ini. Jemaah Ansarut Daulah diidentifikasi polisi merupakan jaringan yang bertanggung jawab pada sejumlah serangan teror. Salah satunya bom Tamrin di Januari 2016 yang menewaskan 8 orang, diantaranya 4 teroris.
Dan 3 gereja di Surabaya dan Sidoarjo juga jadi sasaran bom pada 13 hingga 14 Mei 2018. 10 orang tewas dan puluhan terluka. Sekarang, dikala pandemi masih melanda, saat petugas medis berjibaku justru menolong korban akibat COVID-19 masih berjatuhan, teroris menyerang sesamanya sendiri.